Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis, dan dialah Allah yang telah melapangkan dada kita untuk hadir untuk menerima pembacaan Al-Qur'an, untuk menerima penjelasan para ulama mengenai apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi bukan karena daya dan upaya kita, melainkan karena Allah yang telah melapangkan dada kita, menguatkan azam kita, menguatkan tekad kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, kemudian belajar mentadaburi, belajar membaca Al-Quran dengan sebenar-benar pembaca, insyaallah. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan pengorbanan beliau, mulai dari tetes keringat hingga darahnya, pengorbanan para salaf, para sahabat, ahlul bait, para ulama salafun salih dan ulama al-mu'asirin. Semoga Allah SWT menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oleh karena itu kita menguatkan tekad dan membersihkan segala niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala di awal amal, di tengah amal dan setelah beramal, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit waktu yang kita infakkan lillahi taala ini menjadi timbangan kebaikan di akhirat, menjadi syafaat hendaknya dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita telah sampai pada surat Abasa. Pertemuan yang lalu kita membahas berapa ayat? 3 apa 2 ayat? Masih sedikit Ustaz. Ayat 3 Ustaz. Ayat yang ketiga. Apa yang ingat Wa ma kemarin? yudrika la'allahu yazakka. Yazakka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Baik. Abasa wa tawalla telah kita jelaskan pekan lalu bahwasanya ini ayat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itabun latif, kata ulama. Itabun latif, teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya melalui firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla dan seterusnya. Kemudian kenapa? Karena telah kita jelaskan pertemuan lalu bahwa Nabi merasa terdistrak, ya. Terdistrak itu apa bahasa Indonesia? Teralihkan perhatiannya. Terganggu kesibukan beliau ketika berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian datang seorang yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum menanyakan beberapa hal atau menanyakan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah alimni au aqri'ni, bacakan aku ayat, atau bertanya mengenai hukum. Kemudian Nabi merasa itu memberatkan beliau karena sedang serius menghadapi medan pertempuran, ya, dakwah kepada orang-orang pembesar Quraisy yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam dunia dakwah dan perkembangan Islam. Ya. Tapi kemudian Nabi tidak membantah, tidak pula mengusir, tetap baik kepada Abdullah bin Umi Maktum, cuman ada air wajah yang berubah. Nah, air wajah yang berubah. Kita telah jelaskan di sini Rasulullah SAW tidak berdosa karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi itu ma'sum, artinya tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut kesalahan bagi Nabi itu kesalahan, bagi kita itu tidak kesalahan. Ya. Karena ada kaidah, ya, dosanya orang-orang yang dosa kecil orang-orang yang hina itu dosa besar bagi orang-orang yang mulia. Ya. Sedangkan kesalahan orang-orang yang mulia biasanya itu dianggap lalu bagi orang-orang yang biasa atau hina. Jadi
kata ulama, bagi Nabi mungkin kesalahan, tapi bagi kita adalah dianggap itu sebagai khilaful aula, tidak memilih Nabi meninggalkan hal yang lebih prioritas, ya. Nabi ketika itu berubah air mukanya, tidak suka kepada demikian, tapi tidak sampai menyakiti orang buta tersebut atau Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, anja'ahul a'ma, ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang al-a'ma, seorang yang buta. Ya, di sini bukan untuk menghinakan, bukan litaksir, ya Allah nyebut buta di sini untuk menghina, bukan, tapi untuk apa kemarin, ada ingat nggak? Ada fungsinya. Apa Allah sebut buta di sini? Lita'arif, ya, untuk menjelaskan. Nah, kemudian libayan al-a'zar, untuk menjelaskan uzur daripada orang ini, ya. Karena ini disampaikan teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua ayat ini, dari ayat yang kedua ini ada juga hal yang kita petik hikmah dari sini. Ja'ahu al-a'ma. Apa arti ja'a? Datang kepadanya. Datang ya, telah datang. Dia datang. Siapa yang datang? Abdullah. Nah, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya seorang talibul ilmi haruslah mendatangi guru. Nah, haruslah mendatangi guru, bukan didatangi guru. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ulama mengatakan, ya, ketika Hasan al-Basri, ya, diundang sultan ketika itu, sultan itu maksudnya penguasa Islam ketika itu, untuk mengajari anaknya di rumah, anak-anak sultan di rumah. Kemudian apa kata Hasan al-Basri? Ya, tidak ada orang yang berani menolak perintah sultan, tapi kata Hasan al-Basri, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, bukan mendatangi. Ya. Jadi di sini ada effort. Artinya kalau kita datang kan, kalau namanya datang itu kan dari satu titik ke titik yang lain, dan ada effort, usaha untuk datang. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menjalani jalur itu, menjalani sebuah jalur itu, maksudnya dari titik ke titik yang lain dalam rangka talabul ilmi, maka itu yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Anja'ahul a'ma, bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum, ya, dengan al-a'ma, statusnya sebagai orang buta, dia tidak menjadikan itu uzur sama sekali untuk mendatangi sumber ilmu. Bayangkan. Nah, di sini Allah tidak menghina, justru penyebutan al-a'ma di sini banyak kandungan hikmah yang terkandung. Ya, pertama bayan uzur kepada Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Pertama ta'arif, kemudian bayan uzur, bayan uzur. Ketiga, untuk memotivasi kita sebetulnya untuk lebih giat dalam menuntut ilmu. Taib, anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, kata ulama, ayu syai'in yaj'aluka darian, ya aliman. Apa hal yang membuat kamu sehingga kamu menjadi tahu, ya Muhammad? La'allahu, boleh jadi kembali ke Abdullah bin Umi Maktum, yazakka, yatazakka, ini mensucikan dirinya. Ya, boleh jadi dia berniat untuk membersihkan dirinya. Ya, maksudnya tazkiyah yang sebenar-benarnya. Ya. Karena apa? Karena kalau dikomparasi dengan aktivitas Nabi ketika itu sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka tidak berniat untuk tazkiyah, tidak berniat sama sekali untuk mensucikan diri mereka. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, al-a'ma afdal. Orang buta tadi yang datang itu jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang pembesar Quraisy yang dipenuhi harta, pangkat, jabatan, pengaruh dan lain sebagainya. Ini mata Allah. Kenapa? Karena la'allahu yazakka, dia yang punya hati yang ingin bersih. Sedangkan orang-orang Quraisy itu, dengan pembesar Quraisy itu dengan segala aksesoris dunia, di mata Allah nggak ada harganya. Kenapa? Mereka tidak menginginkan tazkiyah. Mereka nggak ingin mensucikan diri. Maka kesimpulannya, meskipun di pandangan manusia kita ini lemah, kekurangan, cacat, mohon maaf ya, buta dan lain sebagainya, kismin, ya, materi kurang, nggak ada pengaruh, follower dikit, ya. Tapi curhat. Ya.
Ya intinya kalau di mata manusia status kita itu rendah, tapi kalau di hati kita ada senantiasa keinginan untuk thalabul ilmi dalam rangka membersihkan diri, di mata Allah sungguh lebih jauh mulia. Baik, satu orang a'ma di mata Allah dipuji sehingga Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun ditegur asbab al-a'ma, satu orang yang ingin tazkiyatun nafs. Nah, jadi untuk membersihkan diri memang harus ada effort. Datang dulu. Ya, kalau kita Mendatangi ya. Ya, mendatangi, ada usaha gitu. Dan disitulah keberkahannya. Maka sampai keberkahan itu disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang nuntut ilmu, maka makhluk-makhluk yang benda-benda mati semuanya mendoakan dia. Bahkan hiu-hiu yang ada di lautan semuanya bersalawat atau mendoakan orang-orang yang thalabul ilmi. Jadi kita ini kebanyakan salah menilai orang, ya. Kalau kita lihat orang artis gitu kan, atau pejabat disambutnya luar biasa. Kayak di hati kita tuh ada pengagungan gitu, memuliakan dia tuh lebih tuh lihat orang soleh biasa aja gitu, atau bahkan menghinakan. Apa itu? Cuman ustadz, cuman orang yang rajin ngaji, orang pengajian, rendahkan. Ini sudah memuliakan apa yang dihinakan Allah dan menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalik, pola pikirnya kebalik. Ya, seharusnya kalau kita melihat seorang mukmin, melihat seorang yang berilmu, orang yang dekat dengan Allah, maka kita ada ijlal di situ, pengagungan, ya. Kita ada pemuliaan. Baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tapi ingat bahwasanya wa ma yudrika di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tetap hidayah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tidak tahu siapa yang tazkiyah hati itu, kan Nabi nggak lihat. Sebagai pendai, sebagai dai, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beramal sesuai dengan zahir. Ini diajak, ya strateginya kalau dakwah memang pembesar Quraisy itu lebih bagus sih dampaknya gitu kan ya. Nah, itu strategi Nabi sebagai manusia. Tetapi Allah ingin menyingkap bahwasanya wa ma yudrika, bahwasanya hakikat siapa yang bisa menerima hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu nanti hasilnya ke belakang. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam digembleng, ya. Digembleng dengan cara macam-macam, ya, dilahirkan saja sudah dapat masalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, ada di sini yang begitu lahir kemudian ada ancaman pembunuhan. Ada nggak di sini? Alhamdulillah kita selamat semua, nggak ada kan di rezim. Nah, di rezim Soeharto, setahu Ana rezim Soeharto, Soekarno, rezim Gus Dur sampai sekarang nggak ada tuh pengumuman bayi bunuh laki-laki gitu. Nah, Nabi Musa udah itu problemnya, baru masih merah udah pisah dengan ibu lagi, pisah dengan ibunya, berjam-jam di Sungai Nil, tidak ada bekal, nggak ada safety safety prosedur. Nah, prosedurnya nggak ada. Dalam kotak box itu aja ngapung-ngapung, nggak ada tracknya juga, nggak alun, nggak ada jalurnya juga. Hanya itu Nabi Musa digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dibesarkan di sarang ular, ya, maksudnya di markas Firaun sendiri di rumahnya gitu. Kemudian digembleng juga jadi most wanted gitu kan, orang yang paling dicari di negara Mesir itu, di kerajaan Mesir. Kemudian dia kabur, ya, ke negeri Kanaan, kemudian gembalakan kambing 10 tahun, kemudian dilatih lagi, mendapat wahyu di mana? Tursina. Di Bukit Sina, Bukit Tursina. Bukit Sinai. Bukit Sinai. Bukit Sinai. Ya. Kemudian apa kata Allah, ya, idhhab ila fir'auna fa innahu tagha. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu, dan seterusnya sampai pergilah kamu ke Firaun. Nabi itu di kader oleh Allah, disiapkan Nabi Musa dari kecil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Tapi ketika Nabi mengajak Firaun, siapa yang dapat hidayah? Istrinya. Sebelum itu. Ketika sebelum berdebat, ketika tanding tukang sihirnya. Yang mendapatkan hidayah justru tukang sihir. sihir. Kenapa? Karena tukang sihir ingin membersihkan dirinya. Dia fair, dia jujur melihat kebenaran yang di depan matanya. Ini bukan sihir. Ya sihir nggak begini gitu. Sedangkan Firaun, kecongkakannya, kesombongannya menutupi dia dari derajat yang mulia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika, kita nggak tahu, sebagai manusia kita nggak tahu siapa yang nanti benar-benar menerima hidayah, siapa yang nanti benar-benar bersih hatinya. Kita nggak tahu. Makanya
dakwah pertama memang harus memiliki strategi sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi dengan memiliki strategi itu bukan berarti kita membeda-bedakan. Kadang Ustadz gitu kan, kalau ke pejabat semangat dia dakwah. Nggak tahu Ustadz siapa, mungkin saya mungkin. Kalau kan kalau orang-orang yang penting, wah dia mau ngisi kajian, jumlah jamaahnya kalau ribuan hadir gitu kan. Mungkin saya, tapi nggak pernah juga sih. Tapi kalau misalnya yang datangi dakwah anak kecil, ya diajarin suruh minta ajaran ngaji Ustadz, anak wah nggak level saya ngajar anak-anak gitu. Atau yang didatangi itu adalah tempat-tempat yang ya apa namanya ya tidak di mata manusia tidak beruntung ya, pelosok-pelosok, banyak dai-dai yang ke pelosok-pelosok sepertinya tidak terkenal gitu, tidak ada manfaat secara duniawi ya. Tapi artinya apa? Tidak membedakan seorang dai, seorang muallim, seorang guru ya, tidak membedakan namanya objek dakwahnya tersebut. Siapapun harus bersama. Jadi dai itu harus seperti hujan ya. Hujan bedain enggak? Ini Rawasari ini enggak dikasih hujan lah gitu. Apa hutan kayu aja gitu. Jadi Jalan Pemuda tuh udah enggak ada air tuh. Hujannya di sini kering itu basah. Enggak. Hujan enggak bedakan. Matahari. Dai itu seperti matahari. Matahari sinarnya bedain enggak? Enggak beda-beda. Kena aja udah. Yang dari timur udah jalan terus, enggak dibeda-bedakan kecuali yang bersembunyi dari matahari ya. Baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa kata Syekh di sini? Yazakka. La'allahu ayat tatahhar min az-zulum, bersihkan dari dosa. Baik. Au yadzakkaru fatanfa'ahu az-zikra. Apa katanya di sini? Qala al-mu'allif rahimahullah. Oh, enggak ada. Ya al-mu'azzaf, al-mu'azzah. Al-mau'izah. Jadi az-zikra di sini maksudnya al-mau'izah, atau dia mendapatkan mau'izah ya, mendapatkan peringatan sehingga dia dimanfaatkan itu ya, dia mengambil manfaat dari ayat-ayat atau hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sehingga itu bisa menjadi zikra bagi dia, mau'izah, nasihat bagi dia. Jadi emang kajian itu, kita mengaji itu bukan untuk menilai orang lain. Ya, aslinya kalau kita ngaji itu untuk mau'izah li nafsi. Ya. Akhirnya anak ngomong kan tiap pekan kan di kajian. Padahal sebenarnya ini nasihat untuk diri pribadi gitu kan. Ya, orang lain tuh hanya pantulan saja. Ya, yang sebetulnya yang harus bermanfaat adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau ngaji yang betul itu, semakin kita membaca kitab Allah, semakin kita bercermin kepada diri sendiri. Ya, dan kalau disebutkan kisah Fir'aun tuh kan, mampus tuh Fir'aun gitu kan. Atau disebutkan kisah-kisah orang-orang yang soleh, iyalah dia orang soleh, nabi gitu kan. Nah, disebutkan kisah-kisah orang jahat, iyalah dia emang jahat sih, emang kurang ajar emang gitu kan. Ya, kata ulama, kalau disebutkan kisah orang-orang yang taleh, orang-orang yang seperti Fir'aun dan lain Bani Israel dan lain sebagainya, kita harus mengambil hikmah, apakah kita juga mirip nggak dengan dia gitu. Jangan-jangan kita juga 11-12 sama Bani Israel gitu kan ya. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tinggalkan. Kami berpaling, kami maksiat. Kami dengar tapi kami tinggalkan. Ya. Jangan-jangan kita 11-12 dengan Bani Israel, ya, atau dengan Fir'aun, ya, dan 11-12 nauzubillahi min zalik. Dan itu juga dengan kisah-kisah orang-orang yang soleh, hendaknya juga kita bekerja pada diri kita. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, bisa nggak kita mencapai derajat yang demikian, yang mulia? Ya. Jadi kembali ke diri sendiri dulu, ya, baru kemudian karib kerabat dan lain sebagainya. Jadi memang pengajaran dari Nabi SAW yang Allah turunkan itu bermanfaat. Fatanfa'uhu az-zikra. Jadi memang bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Tapi kita kadang nggak percaya. Kita lebih yakin sama iklan tuh. Ini manfaatnya luar biasa nih obat nih. Akhirnya buru-buru, sakit ini dikit langsung. Ya, bukan nggak boleh kita ke dokter. Ini ada dokter di sini, ntar marah pula saya. Bukan nggak boleh kita berobat, tapi apa keyakinan yang kita tancapkan ketika kita dapat musibah. Kita dulu yang harus diingat gitu kan. Pernah nggak kita sakit kemudian kita ambil wudhu dua rakaat, ambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat, lalu meminta kepada Allah dulu. Ya, kembalikan ini dari Allah, kemudian yang bisa mencabut hanya
Allah. Perkara selanjutnya beli obat, konsultasi, nanya-nanya ke dokter. Yes. Nah, itu semua adalah ikhtiar. Yang menyempurnakan ikhtiar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ifatan fa'ahu adzikra. Zikra itu bermanfaat insyaallah bagi siapa? Bagi yang ingin mensucikan dirinya. Kalau dirinya liman syaa minkum an yastaqim di surat sebelumnya ya kan? Quran itu disebut dengan zikra kan? Bagi siapa Quran itu bermanfaat? Liman syaa, bagi yang memiliki azam, memiliki tekad keinginan untuk an yastaqim, untuk lurus. Ya lurus hatinya, ya lurus hidupnya, istiqomah. Ya ingin istiqomah. Istiqomah dimulai dari hati yang bersih, kemudian amalan yang apa? Kalau istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue. Enggak continue. Meningkat. Oh iya. Istiqomah artinya bukan continue. Meningkat. Terus menerus tapi meningkat. Nah, kalau ada hadis yang bilang beramal walaupun sedikit terus menerus walaupun sedikit, itu gimana? Iya, dengan sedikit-sedikit akan jadi bukit kan? Kan meningkat terus. Masalahnya kalau sedikit maksiatnya lebih banyak. Jebol. Ya kan? Nah, tapi sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Lebih baik kita gontai berjalan, gontai jarang ya pakai kalimat ini ya. Lebih baik kita berjalan meskipun gontai, terpapah-papah, tapi di jalan yang lurus daripada Udah lama tuh nggak dengar kata gontai. Itu bahasanya JS Badudur. Iya. Jadi lebih baik kita berjalan terpapah-papah, terpopoh-popoh dan gontai, tapi di jalur yang benar. Dibandingkan kita ngebut kagak jelas tapi nabrak sana sini gitu kan ya. Artinya apa? Amal sedikit demi sedikit, ya kita kadar kemampuan kita, ya. Kemudian dengan itu insya Allah bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya umur, biasanya hikmahnya juga. Dan amal itu sedikit-sedikit itu yang membuat orang ikhlas. Ya, amalnya sedikit-sedikit itu yang membuat kita ikhlas. Orang tuh susah ikhlas kenapa? Karena jarang. Coba lah kalau misalnya sholat Jumat misalnya sekali setahun misalnya. Ya. Terlepas dari pandemi ya. Sholat Jumat misalnya sekali setahun. Itu riaknya luar biasa itu. Ini gimana ntar orang ngelihat saya orang soleh. Nah, tapi kalau udah biasa sholat, ya biasa aja gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita pahami. Amma man istaghna. Amma dan adapun man, siapa istaghna yang merasa bercukup. Artinya di sini tidak membutuhkan. Adapun siapapun, adapun orang-orang yang merasa tidak butuh. Nah, ini lawan dari orang yang tadi. Yazakka. Nah, la'allahu yazakka. Jadi di sini Allah bilang golongan yang kedua. Jadi Allah membandingkan head to head ya antara al-a'ma satu orang kemudian dengan Istaghna. Man istaghna orangnya banyak kan? Sanadid al-Quraisy gitu kan. Sanadid Quraisy yaitu pembesar-pembesar Quraisy. Head to head Allah sandingkan nih al-a'ma yang miskin, yang apa namanya? Cacat, tapi dia berkeinginan untuk membersihkan hatinya dibandingkan oleh pembesar-pembesar dengan perhiasan-perhiasan atau aksesoris dunia, tapi mereka tidak merasa butuh dengan Rasulullah SAW yang hadir serius menyampaikan kepada mereka. Nabi kan lagi ngadapin mereka. Nah, Nabi kan lagi menyampaikan pada mereka. Bayangkan yang dakwahin kita itu bukan ustadz loh. Apalagi cuma ustadz azan. Yang dakwah kepada kita yang menyampaikan Islam itu adalah Rasulullah SAW. Ada nggak kebayang kita? Jangan kan ulama lah misalnya depan kita. Gimana seharusnya sikap kita? Ya, apakah kita dia cuma ini kok gitu kan? Sedangkan orang-orang Quraisy itu tidak memandang Rasulullah SAW. Jadi kalau hati kita kotor, hal yang mulia di pandangan Allah akan menjadi hina di hadapan kita. Nah, kalau hati kita rusak, hati kita busuk, hal yang mulia sebetul-betul mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kita jauhi, ya, akan kita tinggalkan. Ya, amma man istaghna. Apa kata Syekh di sini? Yang manistaghna 'anil iman wad din wa bil mali wal jah. Nah, ya ini orang yang merasa cukup, tidak butuh kepada iman, tidak butuh kepada ilmu, tidak butuh kepada din agama. Kenapa? Bil mali wal jah.
karena dia punya uang dan pangkat. Jah itu pangkat. Ya. Pangkat. Al-mal, al-jah. Baik. Tapi kalau yang lebih cakep lagi punya mal, punya jah, tapi juga butuh haus dengan ilmu, itu luar biasa itu. Nah, itu lebih luar biasa. Maunya kan begitu. Maunya sih begitu. Damai Iya, sentosa Ustaz kalau gitu. Oh, iya. Dunia damai. Iya. Maunya begitu. Baik. Amin ya rabbal alamin. Amma man Amin. istaghna fa anta lahu tasadda. Dan Tasoda. fa anta lahu tasadda. Kemudian. Nah, coba lihat, perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala di awal surat memakai fi'il madhi ya, lil ghaibah. Orang ketiga kan, abasa Yang ketiga. tawalla wa tawalla. Itu dia telah bermuka masam dan berpaling. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Sindiran halus ya. Sindiran halus pada Rasulullah SAW. Kemudian di sini khitab ayat jadi berubah. Fa anta, dan kamu. Lahu Orang kedua tasadda. langsung. Orangnya juga itu juga itu Rasulullah SAW. Tetapi di sini Langsung kata kedua ya. langsung karena sudah jelas. Jadi di sini Allah memakai apa? Proses dalam mengingati seseorang. Begitu mengingati Rasulullah SAW dalam hal ini. Gitu juga kita sebetulnya ya. Kalau kita memberikan peringatan kepada orang itu jangan langsung main hajar aja gitu kan kalau nggak suka gitu. Tapi ada tahap-tahapannya. Ya, tahap-tahapannya. Disindir dulu gitu kan. Dulu sindir dulu. SP1, SP2, SP3, lo masih belum berubah juga, baru Cat. baru pecat. Ya, dinasihati baik-baik. Ya, apapun dalam Islam itu ada proses ya. Pada istri kalau nusyuz ya dinasihatin, kalau enggak bisa nasihatin diapain? Diajak belanja. jadi ada prosesnya gitu kan ya. Intinya ada proses type. Fa'anta, dan engkau. Nah, ini langsung nih khatab langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa di sini bisa bermakna fa'ul fasihah ya, maksudnya menjelaskan atau konsekuensi dari uraian yang pertama ya. Jadi banyak kan kalau kita ketemu huruf fa dalam Al-Qur'an kan? Apa sih fungsinya gitu? Maka kalau bahasa sederhana diterjemah, tapi maksudnya di sini adalah kelanjutan atau sequel dari ayat yang sebelumnya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, nggak butuh dengan kamu wahai Muhammad, fa anta, dan yang terlahir dari itu sikapmu adalah lahu tasadda, kamu peduli. Soda itu artinya apa namanya? Apa? Memperhatikan lah gitu ya. Nah, aslinya Masih perhatian. Nah, sodda itu asli dalam bahasa Arab aslinya adalah pantulan. Makanya bahasa Arab apa gema itu adalah soda. Gema apa gema? Gema ya. Jadi tasadda. Jadi kamu kepada orang itu seperti pantulan seolah-olah Nabi kepada mereka. Apa yang namanya pantulan? Aktif kan? Aktif kan? Sehingga orang yang masuk pun nggak bisa nerima sinyal. Sama kayak kita nelpon lah sekarang. Misalnya Ana nelpon Dokter Iwan gitu. Bisa nggak orang nelpon Ana dalam waktu yang sama? Ya. Pasti dialihkan kan? Nah, itu maknanya. Maksudnya Rasulullah SAW lagi connect tuh, lagi dipantul-pantulkan terus dakwahnya kepada orang-orang pembesar Quraisy. Lahu tasadda. Sedangkan pada orang-orang yang merasa nggak butuh, kamu terus saja nelpon dia. Ya udah tahu ditolak tapi tetap aja gitu kan. Usaha terus, udah tolak lamarannya nih Mas Rizky. Tapi terus usaha terus kan, padahal dia udah cewek itu udah nggak butuh dengan dia gitu. Siapapun gitu. Nah, tapi itu lain perkara. Terus saja ikhtiar kan, namanya juga usaha. Fa anta lahu tasadda, maknanya di sini terus saja Rasulullah SAW menjalin atau meneruskan dakwah itu. Kenapa? Karena Rasul menganggap ini adalah dakwah yang penting kepada pembesar Quraisy. Nah, jadi sama sekali surat ini bukan melarang ya, bukan bermakna haram kita dakwah kepada pembesar. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ayat ini bukan sama sekali bicara tentang haram dakwah pada pembesar atau mendekati pintu penguasa. Ya, para ulama enggak begitu juga. Ulama ada yang bisa dekat dengan penguasa dan tidak. Ya, jangan kita katakan kalau ada ulama yang dekat dengan penguasa, wah ini ulama rezim nih gitu kan. Jangan. Ya kan? Kita enggak tahu ya apa maksud beliau mendatangi para pemerintahan itu. Ya, boleh jadi apa yang disampaikan oleh sama dengan disampaikan Rasulullah SAW kepada pembesar Quraisy ini. Sekarang itu ajib ya, zaman sekarang itu banyak orang yang
mudah sekali menjustifikasi ulama. Seorang tokoh Islam itu, ini ulama rezim, ini ulama non-rezim, ini oposisi. Tugas kita sebagai talibul ilmi itu untuk belajar, tidak menghukumi seseorang. Nahnu talibul ilmi lasna qudat. Kita bukan hakim. Ya. Ini ulama gitu kan. Ini ulama rasyad. Nggak bisa kita klasifikasi ulama ini apa rasyad. Ya. Hati-hati. Kalau nggak cocok netizen, Ustaz. Iya, pengaruh internet sekarang itu menjadikan kita Iya. jadi pengamat politik nasional gitu. Karena kita baca WA, datang berita dari Madura, datang berita dari Sumatera, dari Kalimantan, datang baca berita tentang Amerika, baca berita tentang Eropa, baca tentang Cina. Akhirnya kita jadi pengamat, mendadak menjadi pengamat politik internasional. Bahkan kita bisa mudah menilai orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semudah itu gitu kan. Baik. Fa antalahu tasadda. Jadi Nabi karena sayangnya kepada umat melihat ini sebuah maslahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha terus jalin dakwah dan komunikasi kepada orang-orang pembesar Quraisy. Sehingga Allah bilang fa antalahu tasadda. Apa kata Syekh di sini? Rahimahullah taala. Nah, fa anta lahu tasadda ay taqbal alaihi wa tatasadda lahu. Jadi kamu menerima dan senantiasa intens ya kepada mereka. Lahu ini maksudnya kepada mereka itu. Yaitu man istaghna ya. Ini umum ya, man yufidul umum. Ya, siapapun yang ada di majelis itu yang merasa sombong, tidak butuh kepada agama, din, ilmu, maka Nabi SAW terus berdakwah ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Sampai Rasulullah SAW itu saking cintanya kepada umat, Nabi itu enggak memandang gitu kan. Dakwah kepada siapa saja. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sawaun sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Wahai Muhammad, sama saja kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan menerima dakwah tersebut ya. Karena Nabi SAW ingin semuanya ini, semua manusia yaitu masuk surga. Itu keinginan Rasulullah SAW dan semua umatnya tidak ada yang masuk neraka ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika la 'alaika ya Muhammad. Apa artinya wa ma 'alaika di sini? Kamu enggak salah wahai Muhammad. Enggak ada tanggung jawab kamu wahai Muhammad, beban bagi kamu, tanggung jawab bagi kamu, Allah yazakka, mereka enggak berusaha membersihkan diri mereka. Jadi Nabi itu benar-benar meresapi karena kecintaan pada umatnya, ingin semua orang itu mendapatkan hidayah, sehingga beliau itu merasa beliau berdosa kalau orang itu tidak menyambut dakwah. Beliau yang menyalahkan diri. Allahu Akbar. Beliau tuh nyalahin diri beliau, maka karena nyalahin diri itu turun ayat wa ma 'alaika. Kamu enggak salah wahai Muhammad. Yang salah itu bukan kamu, kata Allah. Jangan jadikan itu beban bagi kamu. Mereka enggak menerima dakwah, itu urusan mereka. Karena mereka sendiri yang istaghna, merasa butuh, merasa enggak butuh, merasa sombong. Tapi Nabi saking cintanya kepada umat, wa ma 'alaika, ada beban dari hati beliau itu. Beliau tuh merasa memiliki tanggung jawab. Ya, kalau umat itu berpaling, Nabi yang merasa sedih gitu. Makanya sedih Nabi itu ditulis diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaika, kamu enggak salah, engkau tidak bersalah ya Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Ibaratnya kita punya orang yang kita sangat cintai, kemudian kita sudah membimbing dia sebaik-baiknya, anak kita misalnya gitu kan. Tapi anak kita tuh jatuh juga kepada kesalahan, misalnya konsumsi narkoba misalnya. Sebagai orang tua, karena saking sayangnya pada anak, apa kata orang tua itu? Anak saya nggak salah, saya yang salah. Ada nggak yang begitu orang tua? Orang tua biasanya begitu. Ya. Udah dijaga dari kecil, diberi pendidikan, tiba-tiba masih jatuh pada pergaulan yang salah. Kemudian ketika anaknya salah, orang tuanya nggak nyalin anak gitu. Karena saking cintanya pada anak, orang tua bilang apa? Saya yang salah. Gitu. Sebagai orang tua, saya yang salah. Gitu. Nah, gitulah perasaan Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama, sayangnya Rasulullah kepada umat jauh daripada sayangnya orang tua pada anaknya. Maka banyak ayat dalam Al-Quran, laisa 'alaika hudahum, bukanlah tanggung jawabmu wahai Muhammad petunjuk ke atas mereka. Hidayah mereka itu bukan tanggung jawab engkau wahai Muhammad, kata Allah. Dan ada dengan ayat ini, wa ma 'alaika,
Enggak, yang salah bukan kamu, engkau ya Muhammad. Aduh, saya sedih banget nih sekarang nih. Wa ma 'alaika alla yazakka. Apa kata beliau di sini? Wa ma 'alaika alla yazakka ay laisa 'alaika ba's fi adami tazkiyati nafsihi bil Islam. Bukan salah engkau wahai Muhammad ketika mereka itu tidak mau mensucikan diri mereka dan menerima al-Islam. Baik. Dan itulah seorang dai memang seperti itu ya. Seorang dai, seorang muslim ya, ketika dia berdakwah, hal yang perlu dikoreksi adalah diri dia sendiri terlebih dahulu. Jangan menyalahkan keadaan. Nah, ini teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah mengatakan la alaika, ma alaika, sama artinya la alaika ya Muhammad atau ma alaika ya Muhammad. Ya, tapi sebagai seorang dai, karena seorang dai itu tidak menyalahkan. Ya, kalau hanya pandai nyalahin tuh bukan dai namanya. Ya, tapi seorang dai itu harus mulai mengoreksi evaluasi diri sendiri. Baik. Wa ma alaika alla yazakka. Kemudian wa amma man ja'aka, ini kembali ini golongan yang pertama tadi yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan siapapun, ya maksudnya Abdullah bin Umi Maktum, ja'aka yas'a, enggak hanya datang tapi juga yas'a. Apa itu yas'a? Bergegas, bahasa kitanya, bergegas. Apa kata beliau di sini? Fa anta lahu tasawwama anhu. Yas'a ay fi talabil yas'a fi talabil khairi minal ilmi wal huda, yaitu bergegas. Nah, bergegas dalam menyambut hidayah tersebut. Ya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, sedangkan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta lahu talaha. Talaha, apa artinya talaha? Coba kita sedangkan orang yang datang kepadamu dengan bergegas itu Abdullah bin Umi Maktum, wa huwa yakhsha, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang talibul ilmi kedua sifatnya selain bersemangat mendatangi ilmu, sumber ilmu, kemudian harus membawa niat yang bersih untuk membersihkan diri, kemudian harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen atau sifat seorang talibul ilmi. Kalau tidak ada rasa ingin membersihkan diri, dia akan cenderung untuk memaki sekitarnya. Atau kalau dia tidak memiliki khasyah wa huwa yakhsha, kalau dia tidak memiliki takut kepada Allah, dia cenderung untuk memudah-mudahkan atau mengabaikan agama. Ya, ini sifat thalabul ilmi yang ketiga. Yang pertama apa? Ada effort, ada usaha untuk mendatangi sumber ilmu. Yang kedua, niat untuk tazkiyatun nafs. Ya, bukan litahzirin nas, ya. Kemudian yang ketiga ada rasa takut yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata Allah? Fa anta, maka terhasil sikapmu wahai Muhammad, fa anta anhu, terhadap dia talaha. Apa talaha? Masyghul, sibuk. Apa terjemahan di sini? Fa anta tusyagil. Ai tusyagil, itu kamu tusyagil. Talaha sebetulnya maknanya ialah bukan sibuk, tapi apa kata Imam Al-Qurtubi, talaha maknanya insyighal bima huwa aham. Insyighal bima huwa aham. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dari yang lain. Jadi Nabi ini jadi dalil ya. Ini jadi dalil bahwasanya Nabi bukan mencuekkan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi menganggap datangnya Abdullah bin Umi Maktum itu penting. Tapi di hadapan Nabi itu dua hal yang penting. Yaitu berdakwah kepada pembesar Quraisy, yang pertama. Yang kedua, penting juga untuk menjawab pertanyaan daripada Abdullah bin Umi Maktum. Tetapi Nabi talaha. Apa itu talaha? Melakukan hal yang lebih penting dari ada yang penting. Jadi Nabi itu nggak menganggap itu nggak penting. Nah, jadi Nabi nggak berdosa, nggak salah sebetulnya. Prioritas. Prioritas. Ini menjadi dalil bahwa itu Nabi bukan mencuekkan, tapi betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya karena beliau berubah aja air wajahnya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru teguran ini menunjukkan tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang salah besar ditegur itu wajar, ya enggak? Kalau orang salah besar ditegur itu wajar.
Tapi kalau orang salahnya kecil ditegur karena orang yang menegur ingin kesempurnaan bagi yang ditegur. Ya, kamu tuh nggak like seperti itu meskipun kayaknya dosanya kecil gitu. Nah, itulah Rasulullah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Nah, kalla harfu zajrin apa? Di sini maknanya apa? Kalla sering kita bahas apa? Harfu Sekali-kali bukan, sekali-sekali tidak. Ya, kalla maknanya adalah menegur perbuatan atau pernyataan yang sebelumnya. Apa perbuatan yang dinyatakan pada pernyataan sebelumnya atau bermakna taukid mengenai ungkapan yang datang setelahnya atau dua-duanya. Ya. Kalla di sini sebagian ulama mengatakan Allah menegur, menguatkan teguran yang di awal yaitu abasa wa tawalla fa anta lahu tasadda fa anta anhu talaha. Nah, ini kalla, jangan lagi berbuat yang demikian wahai Muhammad. Innaha tazkirah. Sesungguhnya apa ha di sini? Innaha tazkirah. Apa? Disikap gerak. Gerak Allah. Coba kita baca tafsir. Innaha tazkirah ay al-ayat. Nah, idhatun lil khalqi. Jadi ha di sini ditakdirkan, diperkirakan maknanya al-ayat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat itu adalah tazkirah. Itu adalah peringatan, pemberi peringatan, ya. Memberi peringatan itu biasanya bagi orang yang lalai karena manusia cenderungnya sifatnya lalai, atau memberi peringatan karena memang hal itu sangat penting. Harus diberi peringatan. Misalnya kalau peringatan itu penting apa enggak? Peringatan apa? Rokok ini bisa membunuh dulu apa? Dulu sebelum membunuhmu apa? Yang masih panjang potensi jantung, sakit jantung dan apa gitu. Kanker, gangguan kehamilan dan janin. Nah, itu pun enggak diabaikan. Akhirnya rokok itu membunuhmu sudah. Diringkas. Tetap aja gitu kan. Nah, innaha tazkirah, itu peringatan, ya. Tapi tetap saja yang ingin liman syaa minkum ay yastaqim, yang mau lurus kesehatannya yang patuh. Yang enggak lurus ya udah. Tetap aja gitu kan. Nah, salah siapa? Nah, salah orangnya itu. Kalla innaha tazkirah. Sungguhnya ayat-ayat Allah itu sifatnya adalah tazkirah, sama dengan surat sebelumnya. Faman syaa zakarahu. Nah, ingat di sini Allah memakai kata syaa lagi. Siapapun, man di sini siapapun yufidul umum, ya, siapapun, kaya, miskin, cacat, sempurna, normal, abnormal, ya, orang berpengaruh, orang tidak berpengaruh, ya, orang terkenal, selebritas, selegram atau bukan, netizen atau citizen, semuanya. Faman syaa, siapapun, syaa zakarahu. Siapapun yang memiliki keinginan untuk lurus, maka akan ingat dengan peringatan tersebut. Apa kata Syekh di sini? Enggak ada. Enggak ada. Fi suhufin mukarramah. Nah, kita sampai jam berapa ini? Jam 9. Nah, fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Apa katanya? Mukarramah ay 'indallah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat-ayat tersebut tertulis, ya, sejak zaman azali penciptaan alam semesta ini ada di suhuf. Apa itu suhuf? Jamak dari sahifah. Jadi lembaran-lembaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah, Al-Qur'an itu pada awalnya kata ulama ulumul Qur'an sudah ada di Lauhil Mahfuz. Itu Qur'an yang pertama. Kemudian ulama berbeda pendapat bagaimana Allah menyampaikan dari Lauhil Mahfuz kepada siapa? Kepada Safarah, yaitu kepada Jibril alaihi salam, pada malaikat. Tapi ulama tidak berbeda pendapat bagaimana Jibril melafalkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dibacakan. Baik. Kemudian fi suhufin mukarramah. Jadi asalnya Quran ini yang kita baca, yang kita kaji ini sangatlah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi nyampe ke bumi kadang tidak dipelajari, ya, tidak dihargai sebagaimana semestinya, ya. Padahal di sisi Allah dia mulia. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Marfu'.
ai fis sama. Ya. Kemudian dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dari ayat-ayat tersebut. Itu ayat Al-Qur'an mutahharah dan suci. Nah, la yamassuhu illa Mutahharun. mutahharun, dan tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali al-mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan. Jadi Quran itu dimuliakan di sisinya, kemudian ditinggikan di sisinya, kemudian malaikat dijaga oleh malaikat-malaikat yang mutahharun, dia sendiri juga tuhur, ya dia sendiri juga bersih, mulia, suci. Taib. Nah, jadi ingat di sini apa kaitannya sebetulnya dari identitas Al-Qur'an? Kan pembicaraan kan kok tiba-tiba berpindah nih. Berpindah dari teguran Allah dari Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang dua kondisi umatnya yang berbeda sekali ya. Kemudian penceritaan Al-Qur'an yang sungguh mulia dari asalnya sono. Bi aidi safarah, yang dibawa oleh safarah. Apa itu safarah? Jibril. Nah, di sini safarah bisa jamak ya. Jamak safarah fa'alah, wazan fa'alah jamak dari safir atau safir. Apa itu safir? Safir artinya katib, yang menulis ya. Sifir artinya buku atau yang ditulis ya. Masaluhum kamasalil ladzina apa? Bukan. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Apa itu asfar? Asfar jamak dari sifir. Sifirnya buku. Misalnya orang-orang yang membawa buku-buku ya. Itu adalah asfar jamak dari sifir. Bi aidi safara maksudnya di tangan orang-orang yang menulis. Ya. Tapi ini kurang tepat kata ulama. Safara di sini bukan jamak safir tapi adalah jamak safir. Apa itu safir? Safir artinya apa? Alladzi yas'a fil khair. Nah, orang yang bolak-balik, orang yang bersegera dan bolak-balik dalam kebaikan. Makanya ambasador, embassy namanya sifarah. Kenapa sifarah? Karena dia bolak-balik kepada dua pihak kan seolah-olah kan. Kemudian membawa kebaikan. Makanya sifarah. Sifarah itu al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah ya. Embassy atau kedutaan kerajaan Arab Saudi. Sifarah Almania, ya, kedutaan Jerman dan lain sebagainya. Dia membawa pesan dari dua negara. Taib. Paman sampai mana tadi? Bi aidi safarah. Tapi di sini ulama safarah diungkapkan secara jamak, cuman maknanya tunggal yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, tapi ada juga ulama pendapat bukan hanya Jibril, tapi ada malaikat lain yang juga membawa wahyu. Nah, ini mungkin baru kita dengar ya. Bahwasanya tidak hanya Jibril yang alaihissalam yang membawa wahyu, tapi ada malaikat. Dalilnya apa? Ayat ini aidi safarah. Karena yang membawanya safarah jamak. Tapi jamak dalam bahasa Arab juga bermakna memuliakan satu orang. Wallahu a'lam, itu tidak terlalu penting ya, tidak terlalu berdampak kepada kita gitu kan ya. Nah, itu hanya pembahasan oleh para ulama. Kiramin bararah, yang mulia. Jadi dia adalah kalamullah, perkataan al-haq yang maha mulia. Kemudian di sisi Allah dia ditinggikan, kemudian dijaga oleh mutahharun, kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian malaikat yang taat bararah, malaikat yang selalu taati Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ini otentifikasinya murni gitu. Jelas gitu kan, kemurnian ya. Kemudian apa kaitannya tadi tentang kisah dua golongan itu? Ada golongan yang cacat secara fisik, tapi kemudian dia menginginkan ini, Al-Quran yang mulia ini. Kemudian ada golongan yang merasa tidak butuh. Artinya apa? Orang yang berusaha untuk tergantung orangnya jadi. Itu akan dimuliakan nanti, Ustaz. Ya. Ada korelasi antara kemuliaan Al-Quran dengan thalabul ilmi, dengan manusia-manusia yang ada di bumi, yang manusia itu bisa menerima, yaitu hati yang bersih. Jadi orang yang mensucikan dirinya, dia akan mudah menerima Al-Quran. Dan itulah koneksinya nanti kemuliaan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia-manusia yang istaghna, merasa tidak butuh, maka dia terlepas dari cahaya atau kemuliaan daripada Al-Quran tersebut. Baik, anak kira cukup ya, udah jam 9. Kiramin bararah muta'ina lillahi wa hum al-malaikah. Dah tadi jelas. Baik. Akan kita bahas review sedikit pekan depan insyaallah.
Moderator silahkan. Terima kasih Ustaz untuk pembahasan malam ini.